Teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada teori makro, yang kedua ada teori mikro. Teori makro. Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang ditemukan oleh para ahli dan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu pertama itu ada model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Model pembangunan Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap ekonomi awal atau fokus prasarana, menengah, peran swasta meningkat, pemerintah atasi segala kegagalan pasar, dan lanjut fokus aktivitas sosial. Investasi pemerintah relatif menurun seiring pertumbuhan ekonomi. Namun, teori ini dikritik karena ketidakjelasan tahapan. Namun, pada tahap menengah, peranan investasi swasta sudah semakin besar dan peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini. Karena peranan swasta tadi menimbulkan beberapa kegagalan pasar, serta juga menjadi pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antara sektor yang semakin rumit. Misalnya, pertumbuhan ekonomi ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur serta mengurangi akibat negatif dari polusi terhadap masyarakat. Rostow dan Musgrave mengemukakan bahwa peran pengeluaran pemerintah berubah seiring pembangunan ekonomi. Dari awal pemerintah banyak berinvestasi dalam prasarana, kemudian seiring tumbuhnya peran swasta, pemerintah fokus pada mengatasi kegagalan pasar dan menyediakan layanan publik yang lebih baik. Pada tahap lanjut, pengeluaran beralih ke aktivitas sosial. Meskipun begitu, model ini dianggap kurang teoris dan tahapan ekonominya tidak terlalu jelas. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Namun, tidak jelas apakah tahap ini pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Selanjutnya itu ada hukum Wegner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Hukum Wegner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkat secara proporsional terhadap GNP berdasarkan pengamatan di negara-negara Eropa, AS, dan Jepang pada abad ke-19. Peningkatan ini disebabkan oleh kompleksitas yang timbul dari pertumbuhan ekonomi yang menuntut peran pemerintah dalam mengatur berbagai aspek masyarakat. Meski berpengaruh, teori ini dikritik karena kurangnya dasar teori pemilihan barang publik dan penggunaan asumsi organic theory of the state. Wegner mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah relatif terhadap GNP akan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan per kapita, didasarkan pada pengamatan empiris di negara maju. Teori ini menjelaskan peningkatan peran pemerintah karena meningkatnya kompleksitas hubungan dalam masyarakat. Namun, hukum Wegner memiliki kelemahan karena tidak didasari pada teori pemilihan barang publik dan menggunakan teori organis mengenai pemerintah. Dasar hukum Wegner adalah pengamatan empiris dari negara-negara USA, Jerman, dan Jepang. Tetapi hukum tersebut memberikan dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wegner menyadari juga bahwa bertumbuhnya ekonomi, hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini, Wegner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan. Jika yang dimaksud Wegner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wegner sebagai berikut. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Selanjutnya, teori Peacock dan Bisman. Peacock dan Bisman menekankan bahwa pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh toleransi pajak masyarakat. Pengeluaran pemerintah cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Gangguan sosial seperti perang menyebabkan displacement effect, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak kembali ke tingkat semula setelah gangguan berakhir, serta inspection effect, yaitu kesadaran masyarakat akan kebutuhan baru setelah gangguan. Teori Peacock dan Wisman juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah meningkat seiring penerimaan pajak, dengan adanya displacement dan inspection effect akibat gangguan sosial. Namun, Bird mengkritik bahwa displacement effect hanya sementara. Teori ini menyoroti konsep toleransi pajak, di mana
Clark menyatakan limit perpajakan adalah 25% dari pendapatan nasional untuk menghindari inflasi dan gangguan sosial. Selanjutnya, pada pembahasan teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi ketersediaannya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Yang pertama, keamanan publik sebagai barang publik. Keamanan publik merupakan salah satu bentuk barang publik yang penting dan dapat diwujudkan melalui berbagai kombinasi aktivitas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terhadap barang publik seperti keamanan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh dinamika permintaan masyarakat terhadap barang publik tersebut. Ketiga, penentuan output barang publik oleh politisi. Politisi dalam sistem demokrasi memiliki peran penting dalam menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan serta besar kecilnya pajak yang akan dikenakan untuk membiayainya. Dalam hal ini, utilitas atau kepuasan seorang politisi bisa dimodelkan melalui fungsi utilitas. Misalnya U sama dengan G, buka kurung, X, G, S, tutup kurung. Yang keempat, fungsi utilitas masyarakat. Masyarakat atau para pemilih digambarkan sebagai individu rasional yang ingin memaksimalkan kepuasannya. Dan yang kelima, ada fungsi permintaan terhadap barang publik. Individu atau pemilih dalam sistem ini bertindak sebagai konsumen yang ingin memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Dalam kerangka ini, pemilih bertindak sebagai yang pertama, price taker. Artinya, pemilih tidak dapat mempengaruhi tingkat pajak atau T yang dikenakan atas dirinya. Ia hanya menerima tarif pajak sebagai sesuatu yang telah ditentukan dari luar. Dan yang kedua, ada output taker. Pemilih juga tidak dapat menentukan langsung berapa banyak barang publik atau G yang disediakan. Jumlah ini ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan fiskal dan anggaran yang tersedia. Yang terakhir, ada peran politisi. Politisi bertindak sebagai penyedia kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan jumlah suara atau dukungan dari pemilih. Jenis dan fungsi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. 1. Pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi. 2. Pengeluaran pemerintah berdasarkan sifat. 3. Fungsi pengeluaran pemerintah. Dampak pengeluaran pemerintah bagi perekonomian. Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Distribusi pendapatan. 3. Stabilitas ekonomi. 4. Efisiensi alokasi sumber daya. 5. Holding of average. Pengeluaran pemerintah dalam konteks kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai kestabilitasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang merata. Dalam konteks kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah berperan sebagai alat untuk mengatasi pengangguran, mendorong investasi swasta, menjaga permintaan aggregate, dan menyeimbangkan siklus ekonomi. Jenis pengeluaran berdasarkan tujuan dalam kebijakan fiskal. Pengeluaran ekspansif digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, umumnya diterapkan pada saat resesi. Pengeluaran kontraktif digunakan untuk menekan pengeluaran pemerintah, biasanya dilakukan saat terjadi inflasi tinggi.